Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan PJOK di halaman 64 sampai dengan 73. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan pembelajaran lain tapi sesuai judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik kelas 6, berarti pilih yang ini, klik linknya atau biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist untuk tema yang ada di kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, berarti pilih ini, klik putar semua. Kita akan diperlihatkan sebelah kanan daftarnya. Ini dibuat berurutan ya adik-adik, jadi adik-adik tinggal cari di sini mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Nah kita mulai ya, ini ada Dayu. Pencaksilat adalah warisan budaya Nusantara yang telah mendunia. Globalisasi telah membawa manfaat sehingga pencaksilat sebagai ilmu bela diri tradisional di Indonesia dapat dikenal di mancanegara. Nah, pasti adik-adik masih ingat ya dengan jenis pukulan dalam silat. Nah, Karina akan bacakan jenis pukulannya, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya untuk gerakan secara visualnya. Yang pertama ini adalah gerakan pukulan lurus ya. Ini pukulan tegak seperti ini ya, agak berbeda sedikit. Kemudian ini pukulan bandul ya. Jadi kepalanya seperti ini ya, dari bawah. Lalu pukulan melingkar. Ya. Kemudian sekarang cara menangkis pukulan-pukulan tersebut ya. Jadi ada cara memukul ya, ada juga cara menangkis. Nah, yang ini adalah tangkisan dalam, ini tangkisan luar, tangkisan atas dan juga tangkisan bawah ya. Nah, nanti dipraktekkan ya adik-adik, ditunggu instruksi dari guru. Kemudian ada Siti, katanya kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amati peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitar adik-adik. Terbayang nggak adik-adik kalau energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbaharui? Yuk kita belajar bagaimana caranya menghemat energi ya. Kita lihat dalam satu rumah ada banyak sekali peralatan adik-adik ya. Lampu, di satu rumah saja lampu setiap ruangan harus ada satu. Karena untuk menerangi cahaya ya, karena lampu yang ada di sini tidak bisa menerangi ruang lain ya, karena tertutup dengan dinding atau dibatasi oleh dinding. Kemudian juga ada alat-alat elektronik lain seperti di sini ya, ayah menggunakan komputer, kemudian adik sedang menggunakan headset ya, mendengarkan musik, ini hair dryer, lalu kemudian ini ada kulkas, ini ada microwave ya, dan juga ada blender. Lalu ada radio, ada kipas angin dan ada televisi ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Yaitu mempermudah aktivitas manusia. Yang kedua, tuliskan ruangan yang boros listrik ya. Semua ruangan di rumah gambar ini boros listrik ya, karena semuanya sedang menggunakan alat ya, sedang menggunakan alat. Nah, tapi yang paling banyak adalah kalau kita lihat ini ada 1, 2, 3. Nah, ini tidak digunakan sebetulnya ya adik-adik ya. Kemudian ini ada 3. Kalau ini ada 1, 2, 3 berikut lampu ada 4. Sama dengan yang ruangan ini. Jadi mungkin yang paling banyak ada alat listriknya adalah ruangan ini. Ya, ruang keluarga dan dapur. Tapi mungkin tergantung ya, apakah semuanya sedang digunakan bersamaan atau tidak. Nah, kemudian menurutmu apa dampak dari sikap hidup boros listrik bagi warga sekolah? Nah, yang pasti adalah menambah tanggungan listrik bagi pihak sekolah ya. Serta kalau misalnya pengeluarannya besar, kalau sekolah swasta pasti biaya SPP-nya menjadi bertambah. Lalu mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Nah, sebagian besar pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara dan gas yang suatu saat akan habis.
Kemudian berikan 3 contoh sikap hidup hemat listrik yang sudah adik-adik terapkan. Ini contoh dari Karina ya, disesuaikan dengan kondisi adik-adik. Contohnya mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, tidak terlalu banyak menonton TV, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Ya. Nah, nanti dijawab di sebelah sini ya. Kemudian mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Ya. Nah, sekarang kita simak teks eksplanasi yang akan dibacakan ya. Karina akan memperlihatkan di tab berikutnya ya. Nah, ini adik-adik ya, ini bacaannya, judulnya Mengapa Harus Hemat Listrik. Nah, ini boleh adik-adik baca, di pause dulu videonya. Kemudian halaman berikutnya di pause lagi ya, dibaca dulu. Nah, sekarang kita akan membuat informasi penting. Nah, Karina ke buku sebelah dulu. Nah, tuliskan informasi penting yang ada di bacaan tadi di setiap paragraf pada diagram ini ya. Nah, yuk kita sekarang ke paragrafnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, topik masalah di paragraf pertama. Nah, semua kegiatan manusia di era globalisasi ini hampir semuanya membutuhkan energi listrik. Ya, ini di sini nih. Di daerah sini. Lalu di paragraf kedua, pemborosan energi membuat suhu bumi meningkat atau pemanasan global. Hal ini disebabkan oleh gas buang dari peralatan elektronik dan hasil pembakaran dari kendaraan bermotor serta berkurangnya lahan hijau. Pemanasan global membuat cuaca tidak menentu. Musim panas yang panjang menyebabkan kekeringan, mencairnya pegunungan es di kutub yang dapat mengancam keberadaan kita sebagai manusia. Ya. Lalu di paragraf ketiga, ini adalah deret penjelas. Salah satu cara untuk menghindari pemanasan global yaitu dengan menghemat listrik. Contohnya memilih peralatan hemat listrik dan mematikan semua peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan. Nah, itu ada di sini ya. Lalu paragraf terakhir adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Dengan melakukan hal itu, kita telah menyelamatkan bumi. Ya, sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Itu ada di daerah sini, ya. Nah, selanjutnya, ayo kita melakukan gerakan hemat energi di sekolah. Buat poster ya adik-adik yang berisi ajakan untuk melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, yang perlu diperhatikan adalah terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Lalu ada keterangan singkat ya tentang pentingnya hemat listrik. Lalu ada contoh sikap hidup hemat listrik menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Posternya jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Warnanya juga disesuaikan ya. Ini Karina buat contoh, ini dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Ya, ini bisa adik-adik lihat di internet ya untuk contohnya. Kemudian kampanyekan poster kamu tadi ke setiap kelas ya. Kemudian pasang di tempat-tempat strategis di sekeliling sekolah. Nah, kemudian bagian renungan, apakah kamu telah melaksanakan sikap hidup hemat? Ini disesuaikan dengan adik-adik ya. Kemudian diskusikan bersama orang tua tentang pentingnya melaksanakan sikap hidup listrik ya. Nah, berikutnya berarti sekarang pembelajarannya sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!